Assalamualaikum sahabat sayang, sahabat cantik-cantik. Ketemu lagi dengan Mem Eka di Taman Lakaco. Tanam kaco-kaco, hasilnya kaco-kaco. Kali ini saya ingin memberikan pupuk beras, tepung beras dan telur untuk pemupukan alokasia supaya subur dan lebat. By the way, jangan lupa ya say untuk like, comment, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, nonton terus sampai selesai ya. Thank you. Dan teman-teman, apakah pemupukan dengan menggunakan telur dan dengan menggunakan tepung beras ini juga bisa digunakan oleh tanaman hias lainnya? Ternyata bisa ya. Ini ada beberapa tanaman hias yang saya gunakan pemupukannya dengan menggunakan tepung beras dan juga telur, dan hasilnya memang lebat dan subur. Teman-teman, kita bisa melihat ini aglonema. Tanamannya subur, berdaun lebar, kemudian juga tebal. Padahal kemarin ini saat berada di tempat yang satunya sebelum saya pindahkan ini, dia sempat mati gosong-gosong karena daunnya terbakar terlalu panas karena pencahayaan matahari langsung. Ini saya barusan pindah sekitar 2 bulan yang lalu ya, kalau saya nggak salah. Dan teman-teman, hasilnya udah kelihatan banget. Nah, ini yang saya bilang tadi, gosong. Ini baru satu ya, kemarin itu banyak. Teman-teman, kita juga bisa melihat kalau kita menggunakan pupuk tepung beras dan juga telur, maka hasil dari pupuk organik ini akan baik untuk tanaman. Nah, ini terlihat dari aglonema yang hijau, apa sih namanya? Evergreen atau apa ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini daunnya juga lebar-lebar dan tebal. Ini berarti tanamannya subur ya. Padahal ini saya belum belum benar-benar maksimal untuk mengerjakannya, karena dari saat dikasih sama temen ini masih kecil. Ini awalnya seperti ini bentuknya, jelek banget gitu. Lalu kemudian ketika dirawat, diberikan pupuk organik, telur dan tepung beras, hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, daunnya lebar-lebar dan subur. Begitu juga dengan aglonema ini, nggak tahu namanya apa ini. Teman-teman bisa melihat daunnya juga subur-subur, lebar-lebar. Ini padahal awalnya itu nggak terlalu subur seperti ini. Entah karena memang pencahayaannya tepat, atau karena memang kadang-kadang juga saya menyiramnya dengan air ikan, air bekas cucian ikan. Yang pasti dia menjadi subur banget. Ini saya bilang subur karena memang daunnya lebar-lebar ya. Gak tahu ini namanya apa. Dan nah teman-teman, kalau kita menggunakan pupuk yang lainnya kan agak sedikit riskan, lama-lama menjadi keras tanahnya ya. Nah, ini watermelon teman-teman. Watermelon juga teman-teman bisa melihat bahwa subur. Kenapa saya bilang subur? Karena ini waktu ditanam ini saya beli itu masih kecil ya, masih sedikit, dan ini setelah beberapa bulan kemudian sudah subur, sudah tebal, hijau, watermelonnya sangat terlihat dengan jelas. Ini saya rencananya mau saya bagi-bagi untuk di repotting beberapa, diperbanyak ya, karena ini cuma satu aja.
Dan teman-teman, kita pindah ke tanaman yang lain. Kalau ada yang tanya apakah bisa digunakan untuk yang lain, saya bilang iya. Ini nggak tahu apa namanya juga, ini juga subur. Dan teman-teman, kita lihat philodendron. Saya bilang kenapa dia berhasil, karena memang ini daunnya bisa lebar-lebar begini ya. Saya bukan ahli dari pemupukan, entah karena memang udaranya yang cocok atau pencahayaannya yang cocok, tapi ketika saya menggunakan pupuk tepung beras dan telur ini, hasilnya seperti ini. Kalau ada teman-teman yang meragukan, ya saya nggak bisa bilang sebelum teman-teman mencobanya ya. Jadi kalau kita belum mencobanya, ya kalau kemudian kita berkomentar sedikit aneh-aneh, ya saya mau bilang apa lagi, tapi ini yang saya gunakan. Karena kalau menurut saya penggunaan dari pupuk organik ini, dia nggak memberikan efek apa-apa. Tapi teman-teman, ini saya coba untuk apply ke anggrek, ternyata nggak terlalu bagus ya hasilnya. Ini kayaknya nggak subur-subur deh, entah apa gitu. Padahal sama yang saya lakukan untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi saya berkesimpulan pupuk ini nggak cocok untuk anggrek ya. Dan teman-teman, kita lihat ini sirih gading giant. Ini bisa besar-besar, kemudian ini juga subur. Daunnya tuh lebar, kemudian tebal-tebal dan kokoh. Kita bisa lihat bagaimana kokohnya sirih gading. Mungkin karena pencahayaannya juga tepat, sehingga benar-benar segar ya dilihat. Yuk kita intip sejenak. Kerucil sama adiknya sedang bergelut. Ini hiburan tersendiri teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dan kita balik ke sirih gading teman-teman. Ini saya rencananya mau membuat lingkaran sirih gading ini nanti menjadi panjang tanpa menggunakan turus ya. Saya akan lilitkan ke ini aja, apa namanya, tempatnya itu aja. Dan teman-teman, ini ketika menggunakan ini puring, ini daunnya tuh bisa lebar-lebar ya. Cuman entah kenapa dia jadi nggak berkerut-kerut. Dan ini kuping gajah juga jadi subur, padahal awalnya tuh kecil banget ya teman-teman. Dan pemupukan yang dilakukan benar-benar membuat tanaman menjadi subur. Ini juga keladi tengkoraknya juga subur. Ini kemarin kayaknya kena daunnya, entah kenapa dia jadi seperti itu ya. Ini philodendron marble, bisa besar-besar juga teman-teman. Kalau kita lihat, daunnya bisa lebar. Ini juga jenis philodendron, daunnya juga bisa lebar-lebar. Dan teman-teman, ini monstera. Teman-teman lihat pecahan dari bolong-bolongnya itu semakin banyak, itu menandakan bahwa ini semakin subur ya. Padahal pada saat dibeli itu nggak seperti ini gitu ya.
Dan penggunaan pupuk organik yang benar tuh dan pencahayaan yang tepat, juga media tanam yang benar tuh menghasilkan tanaman yang luar biasa. Ini saya barusan mencoba ini sebulan yang lalu. Semoga ini hasilnya bagus. Udah mulai bagus sirih keraton, daunnya udah mulai melebar. Ini menandakan benar-benar bahwa pupuknya itu bermanfaat. Ini juga saya nggak tahu apa namanya. Terima kasih Miss Vin udah kasih. Ini saya ngambilnya ini di Miss Vin ya. Ini juga udah mulai beranak pinak. Dan teman-teman, pandan Bali juga subur. Kita bisa melihat daun-daunnya itu rimbun banget. Dan teman-teman, untuk mendapatkan monstera yang cantik seperti ini nggak gampang ya. Kalau pemupukannya nggak benar, juga media tanam dan pencahayaannya yang nggak benar, dia nggak akan bisa besar seperti ini dan nggak akan membelah-belah, nggak ada lubang-lubangnya. Dan ini mungkin sekitar setahun baru bisa seperti ini, karena dulu kecil banget nggak ada belahannya. Ini Monstera adansonii juga subur banget, padahal saya nggak pernah keluarkan. Ini udah sekitar 3 bulan di situ. Dan ini juga Calathea. Ini saya kemarin beli juga cuman beberapa lembar daun, sekarang udah mulai bagus. Calathea silver udah mulai bagus. Dan ini Calathea ornata, ini juga subur, dia bisa rimbun besar-besar. Pokoknya subur deh. Ini sirih gading silver teman-teman. Teman-teman lihat. Ini saya kemarin lupa videoin gimana dia nampak kurus, layu, nggak bagus. Kemudian kita gunakan pupuk organik ini dan hasilnya benar-benar worth it, bagus. Udah tegas, udah tebal daunnya dan hijau banget. Nah teman-teman, kalau kita menggunakan pupuk yang nggak tepat, maka daunnya itu akan melengkung-lengkung, apalagi kena pencahayaan matahari yang terlalu banyak ya. Ini pencahayaan mataharinya tuh dengan tepat, akhirnya bisa daunnya itu besar-besar keluar dan seneng banget deh kalau lihatnya. Dan ini Philodendron Birkin atau apa nggak tahu ya. Ini juga subur-subur teman-teman. Daun-daunnya itu udah mulai keluar. Yang terakhir-terakhir ini benar-benar subur, daunnya lebar-lebar ya. Padahal dulu tuh kecil-kecil banget. Terus semakin hari semakin bagus, daunnya semakin lebar-lebar. Dan teman-teman, ini Calathea juga teman-teman bisa lihat daunnya tuh juga lebar-lebar, padahal medianya tuh juga kecil ya, nggak terlalu nggak terlalu besar, tapi daunnya bisa lebar-lebar seperti ini. Jadi kalau ada yang bertanya apakah bisa di-apply ke tanaman lain, iya bisa. Ini saya lagi mencoba, ini udah sebulan ini udah mulai bagus. Dan ini Calathea silvernya juga mulai bagus.
Dan teman-teman, gimana pemupukannya? Dan teman-teman, ini cara pembuatannya. Ini saya menggunakan 1 gelas beras, kemudian saya simpan lagi, saya siram dan saya rendam semalam. Ini paginya baru saya mulai menumbuk ya, karena saya nggak punya blender. Kalau teman-teman punya blender jauh lebih bagus. Tapi ini memang sengaja dibikin seperti ini supaya nanti air lagi sisa dari beras ini nanti akan disiram terus-terusan sehingga dia nggak pernah habis ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air. Saya nggak tahu ini berapa jumlah airnya. Kita akan masukkan ke dalam air dan kemudian teman-teman lihat masih ada beras-berasnya ya. Beras-berasnya itu masih ada. Dan kita akan kita akan masukkan 1 butir telur. Kalau teman-teman bilang 2, 3 atau berapa, bertanya bisa nggak? Saya bilang nggak tahu ya, karena yang saya coba ini cuma 1 telur. Karena kan memang mahal juga kalau kita selalu menggunakan pupuk ini. Telur di Ambon ini 1 biji tuh 2.500. Kalau setiap hari juga bisa bangkrut ya. Makanya ini cuman seminggu sekali ya. Dan untuk hariannya saya nggak menggunakan telur ya. Jadi sisa dari beras-beras ini tadi tinggal ditambahkan air saja. Kemudian sesudah itu besok paginya lagi disiram gitu seterusnya. Jadi nggak menggunakan lagi telur. Ini dia, ini air bekas yang kemarin. Ini udah 1 bulan itu ya, 1 bulan tinggal ditambah. Kemudian ditambah lagi, habis tambah lagi air. Ini berasnya seperti ini. Dan ramuan yang ini digunakan setiap hari, tapi ini nggak menggunakan lagi telur ya. Ini bekas dari siraman-siraman yang masih ada, kemudian dikumpul-kumpul begitu seterusnya. Dan teman-teman, yuk kita siram. Kalau di video pertama saat penyiramannya nggak ada, hilang atau entah kenapa, ini saya berusaha benar-benar memperlihatkan bahwa semuanya ini disiram ya. Ini tadi anakku Rimo yang saya suruh untuk mengambil gambar. Karena kalau nggak ada orang, saya biasanya menggunakan tripod dan itu sedikit kesulitan kalau saat penyiraman. Kita siram ke tanah ya say. Yang pertama, karena kalau kena daun itu dia akan nggak bagus, ada tanda-tandanya putih-putih seperti itu. Kemudian untuk jenis seperti keladi-keladi itu juga mungkin nanti membuat busuk atau gimana gitu ya, nggak tahu, pokoknya disiramkan ke tanah ya, ke tanahnya. Ini kita siram terus sampai habis. Dan nanti ada sisa-sisa dari beras-beras yang nggak keikut untuk disiram, maka itu nanti akan ditambahkan ke 1 adonan untuk ditambahkan air lagi dan akan direndam, besoknya lagi baru disiramkan. Tapi tidak menggunakan lagi telur. Demikian tadi teman-teman, pupuk organik, tepung beras, dan telur yang membuat tanaman kita menjadi subur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, serta tekan lonceng notif sehingga teman-teman bisa dapatkan video-video selanjutnya. By the way, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Dapur Lakaco. Kok di Dapur Lakaco? Di Taman Lakaco. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih.